Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Digital, selamat datang di podcast Menguasai Komunikasi Digital untuk Sukses di Era Modern. Di era serba digital ini, komunikasi yang jago banget bukan cuma sekedar bonus, tapi juga kunci utama untuk kesuksesan. Siap-siap upgrade skill komunikasi digitalmu bareng kita. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok satu. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo, Hai, Alhamdulillah baik. baik. Gimana nih kabar kamu, Lia? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, jadi sepertinya di sini teman-teman pada alhamdulillah sehat semua ya. Jadi di sini langsung saja kita loncat ke topik. Kali ini di sini ada beberapa pertanyaan nih. Mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi, menurut kalian, seberapa penting sih komunikasi itu di era modern seperti sekarang? Siapa nih yang memberi pendapatnya? Aku izin boleh menjawab? Boleh, silakan Raina. Oke, menurutku komunikasi di era modern seperti sekarang tuh sangat penting ya karena menjadi jembatan bagi orang-orang untuk memberi dan menerima informasi dengan cepat dan mudah. Dengan komunikasi kita juga dapat menyaring informasi dan memberi informasi yang benar agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, komunikasi ini juga dapat membangun dan menambah relasi, mempermudah aktivitas setiap orang juga, dan menjadi skill utama di dunia kerja, terutama dalam dunia bisnis, seperti itu. Yang lain punya pendapat lain nggak nih kira-kira? Aku udah sependapat sih sama kamu, tapi apa sih hubungannya komunikasi sama digital marketing itu? Siapa nih yang mau jawab? Aku izin ya. Jadi Silakan. menurut aku digital marketing itu kan fokusnya sama penggunaan berbagai saluran digital untuk mempromosikan produk ataupun jasa ya. Jadi supaya berhasil, digital marketing itu pasti butuh strategi komunikasi yang kuat. Jadi karena itu, karena komunikasi digital yang efektif, itu akan menimbulkan eh, menja- menjangkau target audiens yang tepat dan juga membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi simpelnya digital marketing itu akan lebih kuat jika ada komunikasi digital, strategi komunikasi yang lebih bagus gitu loh. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi gak ya? Setuju sih, karena kan em, digital marketing ini sekarang perlu banget ya di dunia era modern sekarang ini. Dan komunikasi itu juga pasti sangat diperlukan untuk pemasaran atau marketing di dalam digitalisasi ini. Supaya lebih mudah kan ya. Namun, bagaimana sih cara kalian tuh menyesuaikan atau beradaptasi em, dan menggunakan komunikasi digital di era modern seperti sekarang? Kan sekarang nih banyak ya yang namanya hoax yang menyebarluaskan dan berita yang gak valid gitu loh. Gimana tuh cara Iya. kalian menyesuaikan? Aku Siapa yang mau jawab menjawab ya. kira-kira? Oke, boleh Ara. Boleh. Caranya ya belajar pelan-pelan. Mulai dari ngerti cara kerja medsos, bikin konten yang nyambung sama audiens, terus belajar juga gimana cara ngobrol atau balas chat yang sopan tapi tetap asik. Intinya, ikut arus zaman tetapi tetap punya gaya sendiri. Gimana Setuju, Oke, menurut pendapat teman-teman? setuju setuju sih. sih. Nah, Benar-benar aku banget. mau nanya sekalian, menurut kalian apa sih dampak terbesar dari komunikasi digital ke dunia marketing? Ada yang Aku mau izin jawab? jawab ya. Kalau menurut aku, dampak terbesar komunikasi digital buat marketing itu ya jangkauannya yang luas banget dan kemampuan untuk mengukur hasilnya secara detail. Kalau dulu promosi cuma bisa lewat brosur atau iklan di koran, jangkauannya terbatas banget kan? Nah, kalau sekarang kita bisa sampai ke seluruh dunia lewat internet. Kalau itu menurut pendapat aku, kalau menurut kalian gimana guys? Aku setuju sih.
Aku juga setuju. Aku nanya lagi ya, tapi tantangannya apa aja sih dalam pakai komunikasi digital buat marketing? Nah, aku jawab lagi ya, izin. Tantangan utamanya itu pasti persaingan yang ketat di ruang digital. Ada perubahan algoritma platform yang terus-menerus sehingga persulit capaian audiens target, serta perlunya adaptasi yang cepat terhadap tren dan teknologi baru yang muncul. Menurut kalian gimana? Setuju, Setuju. aku setuju. Aku setuju juga. Tapi menurut kalian ya, strategi apa sih yang paling efektif gitu untuk membangun personal branding yang kuat di dunia digital saat ini gitu? Siapa nih yang kira-kira mau jawab? Aku izin jawab ya. Jadi Oke, menurut aku boleh. tuh bangun personal branding digital yang kuat dengan konsistensi, otentisitas, fokus pada niche, optimasi SEO, aktivitas media sosial yang efektif, kolaborasi, dan juga yang terakhir pembelajaran berkelanjutan. Itu aja sih. Menurut kalian gimana? Ya, itu cukup sih. Betul-betul banget tuh. Jadi teman-teman tuh harus dicatat nih ya baik-baik informasi dari kita yang kita sampaikan barusan nih. Gitu. Iya. Oke, jadi menurut kita sekian kali ya dari podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal, dadah. 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 See you next time.